Halo rekan sekalian, nama saya adalah Ruki Rohendi dengan NIM 2602310921. Saya adalah mahasiswa jurusan Computer Science di BINUS Online Learning. Pada video pembelajaran kali ini dengan judul Understanding Key Algorithms and Building a Gradient Boosting Model akan secara spesifik membahas gradient boosting. Apa itu machine learning? Machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan atau biasa kita dengar AI, Artificial Intelligence, yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan meningkatkan performa berdasarkan pengalaman tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Pembelajaran machine learning terdiri dari 3 jenis utama, yaitu pertama, supervised learning. Yang kedua adalah unsupervised learning. Kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning. Pembelajaran mesin atau machine learning dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Yang pertama kita bahas adalah supervised learning, di mana algoritma dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Contoh yaitu algoritma yang meliputi linear regression, logistic regression, dan random forest. Salah satu aplikasinya adalah memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti lokasi atau luas tanah. Kedua, unsupervised learning, di mana algoritma bekerja dengan data yang tidak memiliki label untuk menemukan pola yang tersembunyi. Contohnya adalah algoritma Key Means Clustering atau PCA. Contoh dari penggunaan unsupervised learning adalah segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning, di mana agen belajar dengan mencoba berbagai aksi dan menerima umpan balik berupa reward atau penalti. Contoh algoritmanya adalah Q-learning dan Deep Q networks. Pengaplikasiannya yaitu salah satunya navigasi robot atau pengendalian kendaraan otonom. Pada slide ini kita akan membahas beberapa algoritma utama dalam pembelajaran machine learning. Yang pertama, supervised learning terdapat algoritma linear regression, adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel kontinu berdasarkan hubungan linear antara input dan output. Kemudian random forest adalah ensemble dari pohon keputusan atau decision tree yang digabungkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Keunggulan dari algoritma ini adalah kemampuan menangani data yang tidak seimbang dan outlier secara efektif. Kemudian gradient boosting merupakan algoritma boosting yang membangun model secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan residual dari model sebelumnya. Kedua, dalam unsupervised learning terdapat algoritma Key Means Clustering, yaitu algoritma yang mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kedekatan dalam ruang multidimensional. Kemudian, algoritma kedua, Principal Component Analysis, adalah teknik pengurangan dimensi untuk menyederhanakan data dengan mempertahankan informasi penting. Dan dalam reinforcement learning terdapat algoritma Q-learning, merupakan algoritma pembelajaran tanpa model yang digunakan untuk mengoptimalkan keputusan dalam lingkungan yang dinamis. Pada slide ini, kita akan membahas secara mendalam tentang gradient boosting. Gradient boosting adalah teknik ensemble yang menggabungkan beberapa model lemah seperti pohon keputusan sederhana secara bertahap untuk membentuk model prediksi yang lebih akurat. Teknik ini bekerja dengan cara memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya pada setiap iterasi. Bagaimana cara kerja gradient boosting ini? Terdapat 3 langkah utama, yaitu yang pertama, inisialisasi, di mana model pertama memprediksi rata-rata dari variabel target. Yang kedua, sequential learning, model baru dibangun untuk meminimalkan kesalahan residual dari model sebelumnya. Kemudian boosting, kesalahan residual terus diminimalkan dengan menambahkan model baru secara iteratif. Pada grafik ini, kita dapat melihat bagaimana kesalahan model secara bertahap menurun seiring bertambahnya iterasi. Gradient boosting menjadi salah satu algoritma yang efektif untuk tugas prediksi dengan data yang kompleks. Pada slide ini kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari gradient boosting. Yang pertama, keunggulan gradient boosting adalah akurasinya yang tinggi. Gradient boosting sangat efektif untuk data tabular. Hal ini menjadikan gradient boosting menjadi pilihan unggul dalam berbagai aplikasi prediksi. Yang kedua adalah fleksibilitas. Algoritma gradient boosting dapat digunakan untuk tugas regresi, klasifikasi, bahkan dataset yang tidak seimbang. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada gradient boosting. Yang pertama, resiko overfitting. Gradient boosting sangat sensitif terhadap parameter. Oleh karena itu, tuning parameter yang cermat sangat penting untuk memastikan performa optimal tanpa overfitting. Yang kedua adalah waktu pelatihan.
Dibandingkan dengan algoritma lain, gradient boosting membutuhkan waktu pelatihan yang lama karena proses iterasinya yang kompleks. Nah, selanjutnya setelah kita belajar teori tentang gradient boosting, kali ini kita akan belajar membuat model dari gradient boosting untuk memprediksi harga rumah. Mengapa studi kasus ini dipilih? Yang pertama, dataset ini banyak digunakan dan relevan untuk berbagai analisis pembelajaran mesin. Kemudian yang kedua, gradient boosting sangat unggul ketika digunakan pada dataset tabular seperti data harga rumah. Untuk dataset, kita menggunakan Kaggle House Price Dataset. Nanti teman-teman atau rekan-rekan dapat mendownloadnya pada link yang saya cantumkan ya. Baik, untuk selanjutnya, pada slide ini kita akan memberikan gambaran umum tentang dataset yang digunakan dalam studi kasus pengembangan model prediktif kali ini. Dataset ini memiliki 79 kolom mencakup data numerikal dan data kategorikal. Kemudian pada dataset ini kita akan melakukan proses pre-processing, di mana kita akan menangani nilai yang hilang atau kosong, kemudian menormalisasi data numerik untuk memastikan distribusi dan konsistensi dari data. Nah, pada saat ini kita akan membahas alat dan library yang harus diinstal untuk menjalankan machine learning di Jupyter Notebook. Yang pertama, install Python. Nah, di sini saya menggunakan Anaconda, kemudian nanti dalam Anaconda itu juga terdapat Jupyter Notebook, dapat kita install. Kemudian beberapa library yang harus diinstal seperti Pandas, NumPy, scikit-learn, kemudian XGBoost, Matplotlib, Jupyter Contribs, dan lain sebagainya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membangun model machine learning secara bertahap menggunakan gradient boosting. Dataset yang akan kita gunakan dapat kita download melalui link berikut. Kita download filenya. Setelah kita download, kita buka. Dalam file tersebut terdapat 3 CSV dan 1 description. Nah, yang akan kita gunakan adalah test dan train. Kita langsung saja kita buka Jupyter Notebook. Setelah ini kita buat notebook baru. Kemudian kita beri nama langsung saja pada tahap pengembangan, di mana telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Tahap-tahap pengembangan yang pertama adalah menginstal library yang akan kita gunakan. Kemudian kita load dataset, train data, dan test data. Kemudian kita rename nama-nama fitur yang karena dataset itu berbahasa Inggris, maka kita bisa melakukan mapping nama dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia agar nantinya kita dapat dimudahkan dalam membaca atau menganalisis hasil. Untuk selanjutnya kita pisahkan fitur atau kolom dengan data numerik dan data kategori. Kita dapat memisahkannya melalui pembacaan dari variabel, apakah itu integer atau objek. Kemudian kita dapat mendrop fitur yang tidak kita gunakan karena itu akan dapat menjadi noise pada saat pengembangan. Nah, ID kita tidak memerlukan ID ya, karena data ID ini dapat menjadi noise selama pengembangan model. Kemudian kita akan tangani data kosong dan menggunakan min atau modus. Nah, di sini data kosong atau data yang tidak terisi akan menggunakan data rata-rata khusus untuk numerikal. Jika data kategorikal diisi dengan tidak ada. Kemudian kita lakukan encode untuk fitur atau kolom dari kategorikal ke numerik menggunakan encoder. Nah, di sini data kategorikal kita lakukan encoder ke numerik. Kemudian kita pisahkan fitur X dan target Y. Nah, di sini kita memisahkan fitur
X dan target Y, harga jual merupakan target. Dan selain itu merupakan data training selain harga jual dan ID. Kemudian kita split data train 80 dan tes 20. Kemudian kita masukkan code untuk build dan train model. Nah, ini kita menggunakan XGBoost regression, gradient boosting regression nih. Kemudian kita lakukan prediksi ke data test. Nah, ini adalah untuk melakukan prediksi ke data test. Kemudian kita masukkan code untuk evaluasi model. Ini adalah kode untuk evaluasi model, MAE, RMSE, dan R kuadrat. Kemudian kita tampilkan hasil evaluasi. Kemudian kita sort. Kemudian kita plot grafik fitur penting atau fitur importance. Nah, setelah ini kita akan coba jalankan ya. Nah, ini merupakan metrik pengujian di mana MAE atau mean absolute error-nya yaitu $17.038 dan root mean square error-nya $26.861. Kemudian R kuadrat score-nya 0,90. Nanti akan kita bahas hasil dari metrik ini ya teman-teman. Nah, dan ini adalah fitur importance. Ternyata fitur yang paling berpengaruh terhadap harga rumah adalah kualitas keseluruhan ini pasti ya. Karena dari sini, dari fitur terpenting ini juga kita bisa menilai bahwa memang kualitas ini sangat berpengaruh. Kemudian kamar mandi, kemudian jumlah mobil, garasi. Dan yang paling tidak berpengaruh adalah kualitas pemanas, kualitas rendah, kelistrikan. Pada slide ini kita akan membahas hasil evaluasi dari model gradient boosting untuk prediksi harga rumah. Mean absolute error menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model adalah sebesar 17.038 dari harga rumah sebenarnya, dengan harga rata-rata rumah sebesar 180.000. Persentase kesalahan relatif model adalah sekitar 9,5%. Kemudian, root mean square error berada di angka 26.861, setara dengan 14,9% dari harga rata-rata rumah. Nilai RMSE ini lebih tinggi dari MAE karena memberikan penalti yang lebih besar pada kesalahan prediksi yang signifikan. Kemudian nilai R kuadrat adalah 0,906. Skor R kuadrat ini sebesar 0,906 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 90,6% variabilitas dalam data harga rumah. Kemudian hanya 9,4% variabilitas yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Jadi dapat disimpulkan, dengan nilai MAE dan RMSE yang cukup rendah dibandingkan dengan harga rata-rata rumah, model ini dapat dianggap cukup akurat untuk tugas prediksi harga rumah. Kemudian skor R kuadrat yang tinggi juga mengindikasikan bahwa model memiliki keandalan yang baik untuk menangkap pola dalam data. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti video pembelajaran ini. Saya harap materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi rekan-rekan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang machine learning. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.